bayi ani tifa kuru mare tifa kuru mare. Bang, kenapa kau pukul? Kau tidak bisa bicara baik-baik kah? Nah, teman-teman pasti penasaran kan dengan cerita yang akan saya sampaikan. Tetapi sebelum saya mulai bercerita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya dan memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Nurita Mila Zafira dari kelas 4B. Hari ini saya akan membawakan cerita rakyat Papua yang berjudul Asal Muasal Sungai Yamet. Nah, teman-teman, apakah kalian tahu Sungai Yamet berasal dari mana? Tidak. Ya, Sungai Yamet berasal dari Kabupaten Asmat, tepatnya di Merauke. Begini kisahnya. Pada zaman dahulu hiduplah sepasang suami istri bernama Pripits dan Yamet. Pasangan itu sangat pintar berkebun dan memelihara binatang. Setiap pagi mereka pergi ke hutan untuk mencari ulat sagu. Suatu hari Yamet ingin makan ulat sagu yang telah mereka kumpulkan. Tetapi suaminya Pripits melihat dia memakannya dengan mentah-mentah saja, tidak dibakar maupun direbus. Mereka, kenapa kau makan orang mentah? Kata Pripits sambil mendorong mulut Yamet. Bang, kenapa kau pukul? Kau tidak bisa bicara baik-baik kah? Kata Yamet sambil marah dengan Pripits. Yamet pun memutuskan pulang ke rumah dan meninggalkan suaminya. Sesampainya di rumah, ia masih merasa marah dan kesal karena suaminya telah memukulnya. Ia berpikir bahwa suaminya telah tidak sayang kepadanya karena telah bermain kasar. Akhirnya Yamet pun memutuskan untuk meninggalkan pulaunya. Tetapi sebelum ia meninggalkan pulaunya, ia menyiapkan satu hidangan makanan untuk sang suaminya. Setelah semuanya selesai, ia pun mulai menyiapkan barang-barangnya, tumbuhannya, dan juga hewan peliharaannya. Ia masukkan semua ke dalam perahu. Ia pun mengambil tali kapalnya dan mulai mendayung tanpa penanggal. Akhirnya ia tiba di satu kampung. Ia berhenti di kampung tersebut untuk menanam satu bibit pohon yang ia bawa. Dan juga melepas seekor peliharaannya. Sisa tumbuhan dan peliharaan ia bawa hingga menemukan tempat yang bagus untuk tinggal. Akhirnya ia tiba di satu pulau di pinggir sungai yang bernama Kufika. Kita berganti sisi dengan Pripits yang telah pulang ke rumah. Pripits merasa sedih dan kecewa karena istrinya telah pergi ke tinggal rumah. Pripits pun memutuskan menunggu istrinya di depan pintu. Saking lamanya istrinya, ia sampai tertidur di depan pintu rumahnya. Hari demi hari berlalu. Pripits masih menunggu istrinya yang tidak kunjung pulang.
Akhirnya Pelipis pun memutuskan memulai perjalanannya mencari Yamen. Dia mengambil perahunya dan mulai mengayuh. Di perjalanan mencari Yamen, ia bertemu dengan seorang pemuda. Berusia yang muda, "Kok ada perahu lewat sini juga?" kata Pelipis bertanya kepada anak muda tersebut. "Iyo, Bapak. Waktu itu tuh ada perempuan lewat sini. Barangnya banyak sekali," kata anak muda tersebut dengan jujur. "Terima kasih anak muda," kata Pelipis. Pelipis pun melanjutkan perjalanannya menelusuri sungai. Akhirnya Pelipis tiba di satu pulau di pinggir sungai. Ia melihat banyak orang maupun rumah, tetapi ia melihat banyak sekali hewan peliharaan. Ia pun berpikir, kenapa di sini banyak sekali hewan peliharaan padahal tidak ada orang kata Pelipis dalam hatinya. Pelipis pun memutuskan tidur di bawah pohon di pulau tersebut. Pada saat ia bangun, tiba-tiba di depannya muncul istrinya Yamen. Perempuan itu menyebutnya dengan halus. "Aduh, Pace, kenapa kau ada di sini? Kau pergi cari saka, suami teman, harus berhenti kasih tinggalku." "Siapa sayang, saya juga minta maaf, saya sudah main pukul kuku." Mereka pun saling meminta maaf dan berpelukan. Mereka hidup damai di pulau tersebut hingga akhir hidup mereka. Untuk mengenang jasa Yamen yang telah membawa kampung di pinggir sungai tersebut, orang Novikare menamakan sungai tersebut Sungai Yamen. Nah, teman-teman, dari cerita yang saya dapat sampaikan, apakah teman-teman tahu hikmah cerita yang kita dapat dari cerita ini? Tidak. Hikmah cerita yang kita dapat dari cerita ini adalah, jika kamu tidak suka apa yang orang berbuat, kamu tidak boleh bermain kasar atau bersifat marah. Bisa berbicara baik-baik, toh? Iya. Sekian dari saya, Nurin Amila Zahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa.